Pernah dengar kisah jalan di Cianjur yang selalu meminta tumbal setiap malam Jumat? Konon, siapapun yang melintas sendirian bisa jadi korban berikutnya. Ada sebuah jalan kecil di Cianjur yang tak punya nama resmi. Penduduk setempat menyebutnya Jalan Angker. Di siang hari, jalan ini tampak biasa saja. Aspal yang mulai retak, dikelilingi kebun teh hijau yang membentang sejauh mata memandang. Tapi semua berubah ketika senja turun. Kabut tebal datang begitu cepat, seolah ada sesuatu yang menutupi jalan itu dari dunia luar. Angin dingin membawa bisikan yang sulit dimengerti, dan konon, selalu ada bayangan putih berdiri di tikungan tajam yang menghadap jurang. Dimas, seorang pemuda perantauan yang bekerja sebagai teknisi, awalnya tak pernah percaya cerita-cerita mistis. Baginya, semua hanyalah bumbu cerita rakyat untuk menakut-nakuti orang. Namun, suatu malam Jumat, segalanya berubah. Malam itu, Dimas lembur hingga larut. Teman-temannya sudah pulang lebih dulu, dan ia terpaksa melewati Jalan Angker sendirian. Saat hendak keluar kantor, Satpam sempat berkata lirih, "Mas, hati-hati, malam Jumat." Dimas hanya tersenyum kecil, menganggapnya candaan. Ia menyalakan motor dan berangkat, tak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat baru memasuki jalan itu, suasana masih tampak normal. Langit gelap, tapi lampu motor cukup membantu menerangi jalan. Namun, beberapa meter kemudian, kabut tebal muncul begitu saja, seperti tirai putih yang turun tiba-tiba. Jarak pandang hanya tersisa beberapa meter. Dimas mulai merasakan keganjilan. Lampu motornya berkedip, udara mendadak dingin menusuk tulang, dan ada aroma anyir samar tercium di hidungnya. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia menggenggam setang motor lebih erat, mencoba fokus. Tapi suara aneh terdengar, seperti langkah kaki di balik kabut, mengikuti laju motornya. Ia menoleh cepat ke kanan dan kiri, tak ada siapapun. Namun, perasaan diawasi makin kuat. Hingga tiba di tikungan maut yang katanya paling angker. Di sanalah ia melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian besar wajah. Dimas langsung mengerem mendadak, hampir saja terjatuh. "Permisi Bu," katanya terbata. Namun perempuan itu tak bergerak, hanya berdiri kaku sambil menunduk. Tiba-tiba, perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam legam tanpa kelopak, seolah kosong. Dimas tertegun, tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Bau anyir semakin kuat, membuat perutnya hampir mual. Dalam kepanikan, ia memejamkan mata dan membaca doa seadanya. Saat membuka mata lagi, sosok itu menghilang. Dimas menghela napas panjang, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Ia menancap gas, berharap segera keluar dari jalan ini. Namun, baru beberapa detik melaju, ia mendengar bisikan lirih tepat di telinganya. "Kau harus ganti tumbal." Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Nafasnya tersengal, tangan basah oleh keringat dingin. Lalu, di kejauhan, ia melihat lampu motor lain. Ada seseorang juga yang sedang melintas. Lega, Dimas pun mengejar motor itu, berharap bisa bersama dan keluar dari Jalan Angker ini. Tapi semakin dekat, Dimas justru menyadari ada yang ganjil. Plat nomor motor itu buram, dan pengendaranya tak punya kepala. Hanya tubuh dengan jaket hitam yang duduk kaku di atas motor. Darah Dimas serasa berhenti mengalir. Ia menarik napas panjang, menoleh sebentar ke kanan, dan sekali lagi mendapati sosok perempuan berbaju putih berdiri di tepi jalan, menunduk sambil memegang sesuatu seperti boneka lusuh. Dimas hampir menjerit. Dengan tenaga tersisa, ia memilih untuk menutup mata, berdoa, dan memaksa dirinya tetap melaju perlahan. Ketika ia membuka mata, kabut mulai memudar, jalan kembali terlihat lebih jelas. Tanpa pikir panjang, ia tancap gas sekuat-kuatnya hingga sampai di ujung jalan. Sesampainya di rumah kontrakan, tubuhnya masih gemetar hebat. Dimas langsung mengunci pintu, menyalakan lampu, dan duduk di sudut ruangan. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bisikan, "Kau harus ganti tumbal," masih terngiang jelas di telinganya. Beberapa hari berlalu. Dimas tak berani melintas di jalan itu lagi. Namun rasa penasaran dan rasa bersalah muncul. Bagaimana jika benar jalan itu meminta tumbal? Apakah ia sudah menjadi tumbal yang gagal? Akhirnya, 2 minggu kemudian, Dimas memutuskan kembali ke jalan itu pada malam Jumat, kali ini bersama 2 temannya, Wawan dan Hadi. Mereka ingin membuktikan apakah cerita itu nyata, atau hanya ketakutannya sendiri. Malam itu, kabut tebal kembali menyelimuti jalan. Ketiganya turun dari motor dan berjalan kaki mendekati tikungan maut. Di sana,
Mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka saling pandang. Tumpukan bunga, dupa yang masih mengepul, dan kain putih kotor yang terikat di dahan pohon. Tanda seperti ritual pemusiran atau sesaji. Saat bertanya pada warga keesokan harinya, seorang bapak tua menjawab pelan, "Minggu lalu, ada pemuda nyaris jadi tumbal. Untung dia cepat pergi. Akhirnya warga harus kasih tumbal gantinya, supaya jalan itu nggak minta korban lagi." Dimas tercekat. Ia sadar, pemuda yang dimaksud pasti dirinya sendiri. Sejak malam itu, mimpi buruk tak pernah berhenti menghantui Dimas. Dalam tidurnya, ia selalu berada di jalan berkabut itu. Sosok perempuan berbaju putih berdiri jauh di ujung jalan, menunduk sambil memeluk boneka lusuh. Setiap kali Dimas mencoba berbalik, suara bisikan dingin itu muncul lagi, "Belum selesai, kau masih hutang tumbal." Dimas jadi sering termenung, tubuhnya makin kurus, matanya cekung akibat kurang tidur. Teman-temannya khawatir, namun ia tak pernah berani menceritakan semuanya. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan muncul. Di tikungan maut Jalan Angker, ditemukan kecelakaan tunggal. Seorang pengendara motor jatuh ke jurang dan tewas. Anehnya, warga bilang, setelah ada korban, kabut di jalan itu tak muncul lagi selama beberapa pekan. Dimas hanya bisa terdiam, menahan rasa bersalah. Ia sadar, ia selamat, karena ada orang lain yang menggantikan. Jalan itu memang selalu meminta tumbal. Dan setiap malam Jumat, jalan itu seolah tetap menunggu. Entah siapa yang akan jadi korban berikutnya.